Revista AD, vídeo 1. Adi, primeiro vou-te pedir para tu te apresentares, dizeres qual é o teu nome, idade, Sim. profissão, quantos filhos tens, Agora. profissão agora, quantos filhos tens, Sim. os nomes dos teus filhos, o nome da tua mulher, Sim. e o sítio onde vives. Está bem? Sim. Tem que falar? Agora sim. Tu não fala bagaimana? Informasi Sim. latar belakang. Sim. Nama, umur, pekerjaan, lokasi di Indonesia, Sim. bisakah Anda berbagi sedikit tentang latar belakang keluarga Anda? Sim. Nama saya Adi Yuga Purwanto, umur 33. Pekerjaan sekarang sebagai supplier nanas madu. Dan sebagai jasa tenda. Informasi keluarga saya, saya mempunyai dua anak perempuan dan laki-laki. Os nomes dos teus filhos já disseste? O nome da filha? Tens que dizer os nomes dos filhos também, do filho e da filha, Sim. e o nome da tua mulher. Sim. Ok? Vamos começar do início. Sim. Está bem? Tudo do princípio. Sim. Vou-te relembrar. Nama, umur, Sim. pekerjaan, lokasi di Indonesia, bisakah Anda berbagi sedikit tentang latar belakang keluarga Anda? Okay? Nama saya Adi Yuga Purwanto, umur 33 tahun. Pekerjaan saya supplier nanas madu. Saya mempunyai dua anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Nama istri saya Witriani, umur 28 tahun. Dan anak pertama saya perempuan Evika Nova Wulandari, umur 10 tahun. Dan anak kedua laki-laki, nama Arfatan Saki Alansyah, umur 2 tahun setengah. Bagian 1. Latar belakang dan motivasi. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana Anda menjadi seorang nelayan? Awal saya bekerja sebagai nelayan, satu, karena saya ingin berpetualang ke luar negeri. Yang kedua, sekalian sama mau menambah materi untuk keuangan di Indonesia sama di sana sangat berbeda jauh. Karena di Portugal itu gaji per bulan itu untuk dirupiahkan itu lumayan. Jadi dari situlah saya ke sana sekalian berpetualang, sekalian mencari modal untuk usaha di Indonesia. Apa yang memotivasi Anda untuk pindah ke Portugal untuk bekerja? Ya, agora tahu. Hã? Agora tahu. Não quer responder a esta? Não, Hã? não tem mais.
Sim, Não- eu falo. Já respondeste a esta? Não, esta é a segunda. Terus eu falo sih. Hã? Eu falo tahu. Ok, Semua balas. ok. Apa kesan awal Anda tentang Portugal? Pertama ke Portugal memang sangat berbeda jauh sama di Indonesia. Kerja di Indonesia itu nggak begitu berat sebenarnya dibandingkan di Portugal. Untuk sebagai nelayan gitu. Di Portugal itu bekerja nggak memandang waktu, dan ya bagi saya intinya lebih berat kerja di luar negeri di Portugal. Bagaimana kondisi kerja di Portugal dibandingkan dengan di Indonesia? Di Portugal kalau masalah pekerjaan dibandingkan di Indonesia ya lebih berat di Portugal. Kalau di Indonesia itu kerjaan itu lebih ringan. Cuman untuk pendapatan keuangan, untuk gaji itu memang dibandingkan di Indonesia itu lebih besar di Portugal. Sedangkan ya itu semua tergantung sama, kalau dipakai di Portugal ya tetap sedikit gaji segitu, tapi kalau dirupiahkan itu lumayan besar. Apa aspek paling menantang dari pekerjaan Anda di Portugal? Ya menantang di Portugal satu dari bahasa juga ya, kita kan kesana kan minim bahasa gitu, jadi kita kesana itu kadang disuruh ke sini, kadang kita nggak tahu, ditanya ini nggak tahu gitu. Itu sebenarnya menantang juga sih, dan pekerjaannya juga ya lumayan menantang. Faktor apa yang memengaruhi keputusan Anda untuk kembali ke Indonesia? Untuk kembali ke Indonesia karena faktor keluarga. Jadi sebenarnya waktu itu saya izin sama istri untuk pergi ke Irlandia, cuman sama istri tidak diizinkan. Jadi sementara saya stay di Indonesia. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kepulangan Anda? Oke. Kebun. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kepulangan Anda? Itu sangat tergantung karena kontrak. Jadi kontrak udah finish, itulah waktunya saya pulang. Udah. Bagaimana hidup Anda berubah sejak kembali ke Indonesia? Untuk perubahan nggak begitu signifikan sih sebenarnya. Soalnya di sini juga butuh ketekunan gitu untuk memulai usaha-usaha yang sekarang saya jalani sebagai supplier nanas itu. Apa perbedaan utama yang Anda perhatikan antara hidup Anda sekarang dan hidup Anda di Portugal? Dari perbedaan hidup di Portugal sama di Indonesia ya jauh berbeda, karena
Kalau di Portugal kan kita jauh dari keluarga, jadi kehidupan saya di sana itu hanya kerja makan tidur, kerja makan tidur, itu yang paling utama. Kalau libur kan kita hanya hari Sabtu, hari Minggu. Sabtu juga itu kan setengah hari liburnya. Jadi sangat berbeda ininya. Dari itu segi jauh dari keluarga, rasa kebahagiaannya itu lebih bahagia di rumah di Indonesia. Bagaimana pengalaman Anda di Portugal memengaruhi perspektif Anda tentang memancing dan bekerja secara umum? Oke. Bagaimana pengalaman Anda di Portugal memengaruhi perspektif Anda tentang memancing dan bekerja secara umum? Kalau yang mempengaruhi pekerjaan saya di Portugal sih sebenarnya saya nggak ada yang mempengaruhi sih, karena ya kurang tahu juga sih. Apakah ada keterampilan atau praktik yang Anda pelajari di Portugal yang telah Anda bawa kembali ke pekerjaan Anda di Indonesia? Untuk pengalaman itu nggak ada yang bisa dipakai di sini, soalnya perbedaan jauh. Karena di Portugal itu kan saya sebagai nelayan, dan sekarang di sini kan saya sebagai supplier dan jasa. Istilahnya usaha saya kan jasa sama supplier nanas madu. Sebagai jasa tenda, sewa tenda itu kan jauh berbeda. Jadi nggak ada yang saya dapat pengalaman di sana untuk diterapkan di Indonesia. Itu untuk pekerjaan saya yang sekarang itu nggak ada. Apa rencana masa depan Anda? Saya hanya ingin melanjutkan usaha ini sebagaimana mungkin biar usaha ini bisa berkembang. Apakah Anda mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri lagi? Mengapa atau mengapa tidak? Untuk sekarang belum ada kepikiran untuk luar negeri, karena ya alhamdulillah sekarang saya udah mendapatkan pekerjaan di sini. Itu udah itu yang pertama. Yang kedua, tidak diizinkan sama keluarga. Saran apa yang akan Anda berikan kepada nelayan Indonesia lainnya yang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri? Saran saya hanya ya kerjanya hati-hati, tetap semangat dan tetap disiplin. Intinya disiplin, kerja yang semangat, dan harus mengikuti panduan-panduan dari atasan. Semoga sukses. Apakah ada hal lain yang ingin Anda bagikan tentang pengalaman Anda? Kalau pengalaman saya
ada sih. Intinya saya kerja di sana mengikuti panduan dari atasan secara disiplin, intinya secara disiplin biar kita kepulangan kita itu bos senang. Otomatis kalau bos itu senangan, kita akan disenangi sama bosnya. Jadi kita akan membuahkan hasil yang lumayan. Ceritakan tentang bisnis nanas Anda. Kalau bisnis nanas saya dari awalnya itu sebenarnya kecil-kecilan ya, ikut sama temen usaha di nanas. Cuman itu sebelumnya saya bukan supplier, hanya saya ikut kerja aja. Nah setelah itu saya memposting itu nanas di Facebook. Ada orang yang pesan ke saya. Nah dari situlah saya akhirnya melanjutkan untuk usaha nanas itu dengan sendirinya. Jadi tanpa ada partner, saya usaha merintis sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan membuahkan hasil. Kapan itu dimulai dan mengapa? Untuk usaha nanas awal saya tahun 2021. Sebelumnya itu tahun 2016 saya udah memulai usaha nanas. Cuman dari situlah akhirnya saya berhenti usaha nanas. Saya berangkat lagi ke Portugal. Setelah pulang ke Portugal saya melanjutkan usaha nanas di tahun 2021 sampai sekarang. Berapa banyak yang kamu jual? Untuk sekarang target 1 bulan itu sekitar 20 ton sampai 30 ton per bulan. Berapa banyak pekerja yang Anda miliki? Saya mempunyai 4 karyawan untuk yang kerja di nanas, dan yang untuk proses di pertendaan ada 4 orang juga. Kamu menjual gimana? Kamu menjual kemana? Saya menjual nanas ke 10 Jawa sampai ke Bali, Jawa Timur, Semarang, Jakarta, Bogor, dan ke Jogja. Apa tantangan utama bisnis Anda? Tantangannya dari menemukan orang-orang yang tidak jujur. Soalnya usaha di nanas kita kan sistemnya online. Jadi di sana pesan barang ke saya kirim ke sana, barusan di sana itu transfer uang ke saya. Jadi sistemnya on delivery. Agora vou-te pedir para ficares só 2 minutos a olhar para a câmara, está bem? Sim. Só olhares para a câmara, em silêncio. Adi, tens de olhar para a câmara, olhares para aqui, 2 minutos, assim. Itu yes. Só 2 minutos a olhares para... Chegaste mais para trás, como estavas sentado. Pronto. E agora miras a câmara durante 2 minutos, sem te mexer. Eu mirar tadi? Não, a câmara. Kamera itu. Olhas para a câmara durante 2 minutos, sem te mexer, está bem? Sim. Vou-te pedir para
ou fechas as pernas ou cruzas, como quiseres. Isso. Pronto, 2 minutos a partir de agora.